wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, di sini saya akan share screen Bapak Ibu. Materi kita hari ini adalah tentang form. Jadi saya share dulu Microsoft Form Bapak Ibu ya. Jadi Microsoft Form itu sama dengan Google Form sebenarnya. Jadi Google Form itu ya untuk membuat formulir gitu ya. Kalau ada ada webinar atau apa, nah pendaftarannya biasanya di Google Form atau, nah ini kita pakai Microsoft Form. Sebenarnya sama saja, tools-toolsnya juga nanti akan kita lihat sama saja. Di sini kalau di Google Form saya lihat ada juga sih sebenarnya kayak acak soal seperti itu. Nah itu akan ada juga di Microsoft Form ini. Nah di sini kita ketik formsoffice.com itu. Ya, kemudian kita klik di formsoffice.com ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke sudut kanan atas, itu ada masuk. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke office.com terlebih dahulu, biasanya udah langsung masuk ini ya. Tapi karena ini belum masuk ke office.com, saya masuk dulu. Masuk ke form.office.com, kemudian kita sign in. Seperti biasa Bapak Ibu ya, masuk, menuliskan email. Ya, ini email saya di guruinovatif.com, kemudian masuk ke Sandi tadi ya. Nah, kemudian masuknya, nah ke sini. Jadi ini tampilan dari Forms Office Microsoft Form. Ada formulir, oke. Ada sebelah kiri itu ya, ada survei pro, ada quiz. Nah, jadi bedanya apa? Kalau survei itu biasanya kita untuk yang biasa, yang kayak pendaftaran seperti itu. Itu kita pakai survei pro. Tapi kalau untuk quiz di yang bawahnya itu ada apa namanya? Ada nilainya gitu ya, ada poinnya. Jadi nanti kalau kita mau buat ulangan di quiz, kalau buat survei itu di survei pro. Ya, jadi kita lihat dulu di sini ke survei saja dulu. Ya, ini beberapa ini dilewati saja. Oke. Nah, kemudian di survei pro ini kita klik. Nah, jadi ini kalau tampilan Bapak Ibu ini cuma 1 2 3 4 1 2 3 gitu ya. Karena yang ini belum gitu. Yang ini sudah beberapa formulir yang sudah saya buat untuk tahun ajaran baru nanti Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik di survei pro. Nah, di sini jadi ada surveinya. Klik aja buat judul. Ya, karena kita maunya buat PPDB ya, kita buat saja. Formulir PPDB Man 1 Palembang. Oke, kemudian masukkan deskripsi di situ Bapak Ibu. Apa ya? Istilah formulir ini dengan data yang benar seperti itu. Data yang benar. Oke. Yuk, suaranya putus-putus yuk. Oh iya ya. Apa jaringan masih ini ya? Sebentar. Saya lihat dulu di wifi-nya ini. Connect ini kayaknya wifi-nya. Connected ini. Oke.
Eh, kemudian kita lanjutkan. Jadi di sini ada di sebelah kanan itu ada kita masukkan gambar Bapak Ibu ya. Jadi silakan saja diklik sebelah kanan kalau mau formulirnya ada gambar. Nah di sini ada gambarnya, ada gambar yang bisa kita pakai atau kita mau pakai dari laptop kita gitu. Kita ambil, kalau saya lebih enaknya pakai yang pribadi karena nggak kena hak cipta gitu ya. Oke, nah ini saya ambil gerbang nyaman 1, kemudian kita pilih ke pertanyaan tadi ya. Oke, nah di sini ya ada pilihan di sini Bapak Ibu silakan dipakai mau pakai yang mana. Kalau mau buat formulir PPDB ini biasanya ada teks dulu ya, nama, kemudian alamat, tanggal lahir seperti itu. Nah kita pakai aja teks. Ada pilihan, ada teks. Pilihan ini untuk pilihan ganda, maksudnya ada pilihan di bawahnya gitu ya. Kemudian untuk teks berarti jawaban singkat, kemudian ada penilaian, ada tanggal. Nah kita pilih yang teks karena kita mau masukkan nama. Nama biasanya ya, nama. Kemudian nama calon siswa gitu ya. Ini harus diisi misalnya. Kemudian kita tambah lagi apa, tanggal lahir gitu ya, tempat tanggal lahir ya, atau tempat lahir dulu ya, tempat lahir. Oke, tempat lahir misalnya, kemudian tanggal lahir ya, tanggal lahir. Oke, kemudian tambahkan lagi asal sekolah, kemudian tambah lagi misalnya apa ya, ini mungkin tenaga tata usaha yang paham ya, tapi maksud saya di sini adalah kita bisa pakai untuk apapun nanti Bapak Ibu ya, mau polling misalnya, mau apa, kita pakai di sini saja karena sudah lengkap ini sebenarnya Microsoft 365. Oke, kemudian apalagi misalnya ya, program yang diinginkan misalkan saja gitu ya, mau milih program IPA atau IPS. Kemudian tambah lagi misalnya alamat rumah, kemudian tambah lagi misalnya jarak rumah ke sekolah. Oke, kemudian tambah lagi misalnya apa lagi ya, nama ayah misalnya. Kemudian pekerjaan biasanya ya, pekerjaan ayah, kemudian nama ibu, kemudian kita tambah lagi misalnya pekerjaan ibu. Nah itu, oke. Nah sudah jadi ini formulir kita. Kita mau kirim misalnya, kita mau bagi dengan orang lain. Nah di sini ada beranda, email, power automate, tanam, tautan atau kode QR. Jadi bisa kita pakai semua ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ada blog di Blogspot atau apa gitu ya, atau WordPress gitu ya, bisa di embed, tanam gitu ya, di embed di blognya dengan memasukkan kode ini. Atau kalau misalnya ada misalnya kalau misalnya PPDB online beneran biasanya memang kita pakai tautan gitu ya, maka kita klik tautan aja, tautan. Kemudian nah di sini kita akan dapat kode yang sangat panjang Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau langsung copy atau salin dari Microsoft Form kode ini ya silakan saja, tapi mungkin lebih baik dipendekkan gitu ya, boleh pakai bit.ly atau pakai apa namanya gg.gg gitu ya, itu silakan saja Bapak Ibu mau pakai ya. Di sini
Nah, ini tadi yang Bapak Ibu ya. Ini tadi yang kita buat tadi. Nah, ini. Jadi ini yang bagian menunya. Kalau tadi yang bagian dilihat oleh orang lain, nah ini bagian yang menu kita. Jadi ini untuk pertanyaan tadi sudah dilihat oleh Bapak Ibu seperti ini. Kemudian kalau untuk respons, jadi kita nanti kalau misalnya ada peserta yang sudah mengisi formulir tadi, nanti kita akan lihat ada respons di sebelah sini, sebelah kanan ini. Jadi ini pertanyaan, ini tadi pertanyaan, nah Boleh ini respons. Mbak Mel? Kenapa? Ya, saya lanjutkan dulu. Jadi ke ini tadi, kalau tadi survei, nah sekarang ke kuis. Oke, jadi ke kuis di sini saya ambil ke kuis baru yang bawah. Jadi kalau untuk survei tadi yang atas, nah ini kuis yang bawah. Kemudian, nah di sini yang ini yang masih kosongan Bapak Ibu ya, kuis tanpa judul. Kita klik, kita kasih judul, misalnya ujian ulangan fisika bab 1 misalnya. Kita ambil misalnya materi. Nah, jadi untuk tugas nanti di webinar 3 ini Bapak Ibu, yang pertama itu buat survei buat form survei gitu ya, PPDB online. Kemudian yang keduanya adalah buat soal ulangan. Jadi minimal 10 soal ulangan. Ulangannya ya pilihan ganda saja di sini supaya mudah. Jadi misalnya di sini ulangan fisika bab 1 alat ukur, materi bab 1 pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer skrup misalnya. Ya, kita biasanya kan pakai nama dulu ya, nama kelas gitu ya, nama. Kemudian tambahkan misalnya kelas. Ya, kelas 10 IPA 1 misalnya, 10 IPA 2, 10 IPA 3 misalnya. Kemudian ini harus diisi. Oke, kemudian tambahkan. Nah, ini jadi 1 sama 2 tadi itu adalah pertanyaan yang pasti harus dari awal gitu ya. Yang 3, nah ini baru masuk pertanyaan. Jadi yang pertama kedua itu adalah identitas, nama, kelas. Yang ketiga, nah baru masuk pertanyaan seperti itu. Nah, untuk mengacak, saya di sini misalnya mau mengacak Bapak Ibu ya, mengacak pilihan soal dan jawabannya semuanya diacak. Nah, sini kita masukkan di pengaturan. Jadi pengaturan, ada pengaturan sana. Nah, di sini Bapak Ibu, kuncinya di sini. Jadi kita mau yang mengisi formulir ini misalnya semua orang. Kita klik yang bagian atas. Siapapun yang memiliki tautan ini dapat merespon, itu yang sebelah atas. Kemudian, nah untuk mengacak jawaban tadi kita pilih yang bawah. Jadi ada opsi untuk tanggapan, ada acak pertanyaan. Nah, itu acak pertanyaan. Nah, semua pertanyaan itu diacak kecuali ada 2 tadi yang harus di awal. Jadi, kalau kita hanya mengacak nanti nama dengan kelas juga termasuk yang diacak gitu ya. Tapi kita pengen yang nama sama kelas ini di atas, sedangkan pertanyaan lain di bawah itu tidak diacak. Nah, jadi kita ambil kunci pertanyaan. Jadi, kunci pertanyaan kita klik. Nah, kita mau nomor berapa yang dikunci. Jadi yang dikunci itu tidak akan diacak kecuali, semua akan diacak kecuali yang kita kunci. Jadi nomor 1 sama nomor 2 tadi, kita ganti yang 3-nya ini ya, dengan 2. 1 sama 2 itu yang kita kunci pertanyaannya supaya tidak diacak, sedangkan yang lain akan diacak. Ini, oke. Ya, jadi kalau di Office online ini kita tidak perlu save Bapak Ibu ya, karena sudah pasti tersave sendiri di internet gitu, seperti itu. Jadi kita jangan bingung mencari save-nya di mana gitu ya, nggak perlu. Oke, jadi kita lanjutkan.
Nah, otomatis ini sudah selesai, sehingga kita bisa coba melanjutkan ke pertanyaan soal. Nah, kalau misalnya mau menuliskan tanggal mulai, tanggal selesai, ini yang di sebelah di bawah terima tanggapan itu, ya silakan saja. Kalau misalnya nanti kita jadwalkan, misalnya ulangan ini hanya seminggu misalnya, nanti sesudah itu kita kunci, ya silakan saja. Ini bisa ambil di tanggal mulai dengan tanggal selesai. Oke, kemudian ya kita tutup dulu ini materi menu yang ini. Ya, kita tutup. Nah, kita lanjutkan dibuat pertanyaan. Jadi di sini misalkan saya mau materinya semua tentang alat ukur, kalau di fisika itu ya, di alat ukur mikrometer skrup dengan jangka sorong. Jadi misalkan di sini saya tulis ketelitian jangka sorong adalah, nah di sini saya tulis, saya masukkan jawaban misalnya 0,01 misalkan saja ya. Ini nanti silakan sesuaikan dengan materi dari pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah gitu ya. Oke. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan nomor 4, tambah baru, kemudian pilihan, ya nomor 4 di sini. Saya pengen misalnya di gambar gitu misalnya ya. Jadi saya masukkan panjang benda yang diukur adalah dari gambar misalnya. Nah, ini gambar, jadi kita klik Bapak Ibu. Kita klik gambar yang di sebelah. Jadi ini ya, ada apa? Ada simbol gambar di sini. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sisipkan gambar atau video. Jadi bisa video juga kita masukkan kalau mau yang video. Nah, kemudian kita sisipkan gambar. Gambarnya misalnya karena saya pengen dari gambar saya pribadi. Nah, ini sudah saya siapkan Bapak Ibu gambar-gambar soal yang mau dikerjakan oleh siswa. Saya ambil di 1 itu. Kemudian saya masukkan. Kemudian ya, saya tambahkan di sini adalah berapa senti misalnya. Oke, saya masukkan pilihan jawabannya di sini. Di sini jawabannya misalkan 1,32, kemudian saya buat lagi pilihan yang lain 0,53 misalkan, ya sesuaikan saja nanti dengan jawaban yang mana. Aduh, mana ini? Ya, nah jadi jawaban yang benar nanti Bapak Ibu sesuaikan, jangan sampai ada ini ya, nggak ada kunci gitu Bapak Ibu ya. Jadi dimasukkan yang mana kuncinya. Oke, kita tambah lagi misalnya. Oke, nah kalau sudah selesai, ini kita bisa lihat di mana tadi? Pratinjau ya Bapak Ibu ya. Nah, itu di pratinjau. Jadi sebelum preview lah gitu ya pratinjau itu. Jadi sebelum kita kasih ke siswa, kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini pratinjaunya. Jadi di sini sudah ada nama, kelas, kemudian 10 soal yang tadi. Oh ya, tadi saya belum memperlihatkan ini ya, poin ya. Jadi harus
ada di sana 10 poin. Nah, ini ada tulisan di sini ya. Saya tadi udah memasukkan poin-poinnya. Jadi ada 10 poin. 10 poin. Jadi kalau benar semua dari 10 soal dapat 100 poin. Nah, di sini ada nama, kelas, kemudian nah ini Bapak Ibu ya. Jadi otomatis kalau misalnya kita mengacak soal 3 sampai 12 tadi otomatis di sini akan teracak. Jadi di sini misalnya ini nih ketelitian jangka sorong adalah seperti ini. Nah, kemudian di sini ada jangka sorong. Kemudian ya, nah kita lihat misalnya diperhatiin jauh kembali Bapak Ibu ya, supaya kita lihat kita pengen benar-benar memastikan bahwa memang soalnya teracak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah di sini, nah ini kan, jadi yang pertama tadi kalau yang pertama tadi kita lihat yang soal nomor 3 atau poin nomor 3 atau soal nomor 1 di sini itu tadi kan tentang jangka sorong. Nah ini gambarnya udah beda, gambarnya beda. Nah seperti ini. Nah jadi kita sudah pasti melihat bahwa bentuk soalnya, nomor soalnya itu sudah teracak dan jawaban di sini juga teracak seperti itu. Untuk memastikan bahwa siswanya nggak menghafal jawaban gitu ya, bukan paham jawaban, bukan paham ya, tapi menghafal gitu ya. Nah kita tidak inginkan yang itu. Jadi supaya siswanya antara satu siswa dengan siswa lain tahu gitu ya, tidak saling nyontek. Nah kita pakai itu. Oke, nah ini kita kembali misalnya. Putus Mel, suaranya Mel. Oh iya ya. Bentar. Iya. Nah ini kita lihat kembali. Ini saya cuma pengen menunjukkan saja bahwa memang soalnya teracak ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya ambil perhatiin jauh kembali. Nah ternyata nomor 3 sudah soalnya seperti ini. Jadi memang sudah benar bahwa soal ini sudah teracak seperti itu. Ya itu saja Bapak Ibu materi kita. Jadi nanti tugas ini, tugas membuat survei sama tugas membuat soal ulangan ini akan menjadi tugas webinar kita yang ketiga. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Mel, surveinya itu tentang apa bae, Mel? Oke, untuk survei silakan sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau yang perlu di lapangan apa gitu ya. Ini saya ambilkan contoh PPDB. Kalau misalnya bingung mau buat apa ya silakan PPDB aja gitu. Tapi kalau misalnya mau yang lain misalnya sepertinya siswa lebih perlu polling misalnya ya silakan saja Bapak Ibu berkreasi. Tapi yang kedua itu harus ulangan untuk soal ulangan. Ibu Amel, kalau kita sudah buat soal, kita mau Jadi edit materi lagi. survei itu terserah kita, Mel. Ya, ya ada lagi nih yang bertanya. Sepertinya siapa ya tadi yang bertanya ya? Ibu Amel, Ya, kalau ini kita siapa? buat soal, Ibu Sundari. Oh iya, Ibu Sundari. Kenapa, Bu? Kalau kita sudah buat soal kan mungkin mau memperbaiki kembali, itu soalnya bisa kita edit lagi nggak kalau sudah kita buat? Iya, bisa. Tinggal ambil saja. Ya. Oke, saya share dulu ya. Iya, Share terima dulu. kasih. Ya. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya yang tadi ada sudah terlihat di layar Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tambahin misalnya gitu ya, misalnya mau kita tambahin atau mau kita edit di sini, langsung saja diklik di soal yang bersangkutan, kita ganti misalnya. Itu. Nah, ini kan itu ya. Asal saja ada kuncinya ada gitu. Jangan sampai kita ganti terus nggak ada kunci gitu ya, Bapak Ibu. Ya, kita mau tambahin juga bisa di soal yang bawahnya lagi misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Amel. Seperti itu. Ya. Jumlah Sama soalnya berapa, Mel? Minimal 10, Yunda. Minimal 10 ya. Ya.
Minimal 10, maksimal sebanyak-banyaknya. Ya, nah nanti kalau misalnya sudah terisi Bapak Ibu, ini minta temen yang sesama tim Bapak Ibu untuk mengisi gitu ya. Itu supaya nanti akan terlihat responnya. Jadi respon, nah ini saya ambil misalkan. Nah ini misalnya ada satu yang merespon misalnya Bapak Ibu ya. Nah ini nama misalnya. Nah ini jawabannya. Nah, kemudian biasanya kalau sudah ada respon seperti ini, sudah ada jawabannya, biasanya kan kita mau analisis ulangan ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan aja di sini dibuka di Excel ini. Jadi nanti kita import Excel-nya untuk analisis ulangannya. Biasanya kan diminta oleh sekolah itu analisis gitu ya. Analisis ulangan harian seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita ambil di sini. Jadi oke, di sini saya buka dulu hasil dari download tadi. Oke, nah akan tampil seperti ini. Jadi karena ini di sini baru satu orang, jadi belum rame ya. Nanti kalau misalnya siswa menjawab soal kuis itu sampai sekelas 32, misalnya 32 orang, maka akan ada di sini. Jadi di sini nama, kemudian kelas. Nah, kemudian di sini ada soalnya di sini langsung Bapak Ibu ya. Oke, nah sini poinnya berapa? Kemudian jawaban-jawabannya benar atau tidaknya. Nah, di situ sudah ada. Nah, ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menganalisis ulangan harian tanpa perlu lagi menganalisis secara manual seperti itu. Jadi tinggal kita import buka di Excel ini itu. Nah, untuk nilai, nah misalnya ini ya. Ini siapa misalnya nama, kemudian nilainya 20 misalnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah satu kelas ini akan rame sampai bawah Bapak Ibu ya. Itu. Ya, itu saja Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kita sharing saja ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Bu, Husnul mau tanya Bu. Oh iya, ngapa Husnul? Ya. Tadi kan sambil Ibu menjelaskan, sambil Husnul nyoba buat Microsoft Form nih Bu. Tadi nyoba buat di Microsoft Form-nya, Husnul nyoba buat 2 sesi. Jadi sesi pertama di formnya itu untuk identitas, sesi keduanya buat untuk soal. Nah, yang jadi pertanyaan. Pakai percabangan ya? Iya, tadi salah. Tadi iseng-iseng klik munculnya itu Bu. Iya, percabangan. Terus yang mau tanya apa Bu? Iya. Mau tanyain yang untuk settingan acak pertanyaan itu Bu, itu untuk seluruh sesi atau misalnya bisa diatur bagian sesi soal saja yang diacak pertanyaannya? Iya. Nah, yang itu tadi ini tadi oke, di mana bagian mana ya tadi ya? Ya, untuk acak pertanyaan tadi ini sudah ada di penjelasan saya tadi, tapi mungkin terlalu cepat ya penjelasan saya tadi. Jadi di sini kita di awal. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di bagian sebelah sini sebelum keluar menu ini. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Kelas. Kemudian, nah kita pengen 2 pertanyaan ini yang nama dengan kelas itu tidak diacak, sedangkan yang lain itu diacak soal maupun pilihannya. Nah, jadi ambilnya jangan di bagian sana tadi, kita ambil di bagian, nah ini yang sudut kanan atas ini, di bawah dari gambar video, gambar profil kita. Jadi kita klik di sana di pengaturan. Nah, pengaturan itu ada ini. Nah, kita pengennya semua orang tanpa di sini kan ada pengaturan
hanya untuk misalnya Teams di Microsoft kita gitu. Kita pengen bukan cuma orang di Microsoft kita yang di Teams kita yang bisa mengisi ini kan, karena anak-anak didik kita nanti itu otomatis akunnya ya bukan akun premium dari Microsoft gitu. Jadi kita ambil klik aja, siapapun yang memiliki tautan di sini dapat merespon. Nah, kemudian untuk opsi tanggapan, nah di sini yang kita mainkan Bapak Ibu ya, supaya nama sama kelas itu tidak teracak. Karena pengalaman saya kemarin karena tidak memakai fitur ini, akhirnya soal duluan, nama nanti nama nanti di nomor 6 misalnya seperti itu, kelas di nomor 8 karena semua diacak gitu Bapak Ibu ya. Itu. Jadi karena pengalaman salah, sudah pernah salah, akhirnya dimasukkan dulu di bagian yang ini tadi. Tahu ternyata acak itu yang diacak adalah soalnya saja, nama sama kelas jangan diacak gitu ya. Nah, kita pilih di sini acak pertanyaan. Kemudian ada tulisan di bawah ini ada kunci pertanyaan. Jadi pertanyaan yang dikunci itu otomatis nanti akan terletak di bagian paling atas. Itu. Nah, ini bagian kunci pertanyaan, kita klik. Nah, kita maunya berapa soal yang atas yang tidak teracak gitu ya. Karena tadi saya nulisnya di nama sama kelas, jadi saya pengen nama sama kelas ini saja yang tidak teracak, jadi 1 sampai 2. Ini saya ganti dulu 3-nya di sini, 1 sampai 2. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu Husnul. Iya, Bu. Iya. Ya, trial dan error saja ya Bapak Ibu ya. Berhubung kemarin sudah sering salah. Kemarin ketika di TOT saya tidak ketika mengumpulkan link ini masuk di master, saya kan tidak pratinjau dulu, tidak preview dulu gitu ya, kumpul-kumpul gitu ya. Akhirnya ketika di master trainernya buka, wah ini pertanyaan katanya langsung pertanyaan, kemudian namanya di nomor berapa, kelasnya di nomor berapa, ikut teracak juga ternyata gitu. Setelah dipelajari, ternyata salahnya di sini gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu Husnul. Iya, Bu. Iya. Ada lagi di sini Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Siapa nih? Sahrul ya? Sahrul. Oke, iya Sahrul. Di sini saya mau menanyakan mengenai link itu tadi kan harus dimasuki ke bit.ly, Bu ya. Itu kan Ya, untuk mempersingkat atau memodifikasi link biar semau kita kayak gitu. Kalau seandainya tidak harus melalui bit.ly itu masih boleh atau gimana, Bu? Terus pertanyaan kedua, di form itu bisa menambahkan token atau tidak, Bu? Di form. Token ya? Biasanya kalau agar siswa itu bisa mengakses soal pada saat kita memberikan kode tokennya. Oh ya, kayak di Quizzes gitu ya? Kayak di Google. Iya. Kayak di Google Form. Iya, Google Form. Iya, jadi kalau untuk pertanyaan pertama tadi ya, itu boleh saja, silahkan mau pakai yang panjang-panjang itu silakan saja Bapak Ibu, tidak masalah ya. Selama itu bisa diakses, tidak mempengaruhi penilaian. Yang penting kalau bisa diakses dan tidak keluar dari koridor yang diminta dari dari tugas ini, ya itu akan dianggap benar gitu ya. Tugasnya benar, udah benar seperti itu. Nah, untuk yang token itu mungkin ke akses ya. Ke aksesnya nanti. Kalau saya itu biasanya kalau untuk pembatasan akses itu di bagian tanggal. Jadi mana ya?
Di pengaturan Bu ya, targetnya. Iya, di bagian pengaturan itu mana sih tadi ya? Oke, nah bagian di sini dari opsi di sini kan bagian pengaturan itu ya. Ya silakan saja dieksplor. Nah, biasanya di sini saya masukkan tanggal mulai sama tanggal selesainya itu. Kalau untuk token sendiri saya belum coba ini, Sahrul. Mungkin nanti mau dieksplor juga sesudah ini ya, Bapak Ibu. Atau ada yang sudah punya pengalaman gitu ya, sudah pernah mencoba ini gitu ya, silakan saja. Bahkan di Maksudnya Google mungkin Form ini, juga. maksudnya mungkin dalam waktu jam itu Bu Amel. Saya kita cuma 2 jam atau 3 jam. Lepas dari situ nggak bisa lagi gitu loh. Bukan dalam Iya, hari. iya Pembatasannya. kan. Jadi lewat 3 jam itu si anak nggak bisa buka lagi gitu loh Bu Amel. Nggak ada Oh di iya, sini ya. bentar, saya buka dulu ya di sini ya. Di tanggal di sana sebenarnya ada jamnya loh. Iya, Saya ada buka jamnya dulu. ini dibuka Bu. Ada. Sebenarnya sih kalau untuk akses tanggal atau waktu itu bisa diatur di schedule Bu. Nah ini maksud aku tuh kalau seandainya kan udah diatur waktu dan schedule itu, tapi untuk mengakses itu tuh belum bisa terbuka soalnya kalau kita belum masukkan token yang sesuai dengan kayak gitu. Itu yang maksud aku. Iya. Lebih ke aksesnya harus masuk password dulu Iya, gitu ya. jadi setiap kelas itu bisa berbeda nantinya. Kalau token untuk kelas ini berbeda, token untuk kelas ini berbeda kayak gitu, Bu. Iya. Oke, sebentar. Itu kalau untuk token jadi saya kurang tahu ya ini Pak Sarul. Karena saya di sini belum pernah pakai token itu ya. Jadi kalau misalnya si siswa mau ulangan ya ulangan saja gitu. Saya batasin di tanggalnya itu tadi, di jamnya itu tadi. Nanti kalau misalnya untuk sudah ulangan nih misalnya sudah ulangan, saya tutup dulu seperti itu. Nah nanti kalau misalnya untuk ulangan lagi ya saya buka lagi seperti itu. Itu biasanya kalau saya. Ya, tapi nanti silakan saja Bapak Ibu explore ya. Ya, kita sama-sama sharing aja Bapak Ibu ya di sini. Usulan banyak nih Bu Amel. Ya, Ipar. Kalau untuk di tugas ini, tugas kita ini di webinar ini, tugas dari Bu Amel nih, aku rasa token tidak usah dipakai itu Rul. Kasihan lah Ibu Amel nak buka tokennya kan, kalau Amel nak meriksa itu dengan membuka gawean kita tugas kita tuh diperiksanya. Kalau kita kasih token, sarap pula Ibu Amel nak nanya ke token yang pasang waktunya, tidak buka lagi. Rahasia itu. Iya, digunakan untuk soal ke siswa, Iya. Iya, karena kejadian kemarin yuk Par di aku ketika di master trainernya sudah kumpul kan. Ternyata pas sampai di sana macam-macam lah ini peserta TOT, ada yang karena di pengaturannya dia pengaturan tanggal itu sampai tanggal tertentu, jadi ketika si master trainernya ini mengaksesnya udah tidak bisa lagi itu, jadi bisa akhirnya tugas ini yang link ini tadi dikembalikan, disuruh memperbaiki dulu karena tidak bisa diakses. Itu ada teman kayak gitu. Kalau saya kemarin kejadiannya, nah itu tadi berhubung karena diacak, akhirnya benar-benar acak. Nama di paling bawah, kelas di nomor berapa, nah seperti itu disuruh diperbaiki lagi sama master trainernya. Jadi macam-macam lah kemarin ketika di TOT Microsoft ini. Itu. Nah, mudah-mudahan di sini Bapak Ibu bisa saya akses ya. Jadi untuk yang tanggal segala macam itu tidak perlu dimainkan Bapak Ibu ya, karena nanti mau diperiksa dulu benar atau tidaknya itu seperti itu. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu?
Ya mungkin sesudah ini silakan ya Bapak Ibu coba-coba untuk membuat survei sama ulangan. Minimal ulangan soal ulangannya itu 10 pilihan ganda. Nih. 10 pilihan ganda dan ini yang akan Bapak Ibu gunakan nanti di tahun ajaran baru nanti. Jadi termanfaatkan gitu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Ya itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu Amel. Ya sama-sama. Makasih.